Hutan adalah rumah kami. Gajah harimau kawan kami. Madu sialan ada di sini. Denang rotan menari-nari. Jangan hancurkan rumah kami. Hanya inilah harapan kami. Biarkan kami tenang di sini. Tempat bermain anak kami. Jangan dibelah hutan kami. Jangan kau hancurkan hutan kami. Dengan mimpi tambangmu, dengan mimpi-mimpi tambangmu. Jangan hancurkan hutan kami. Jangan kau belah hutan kami. Dengan mimpi tambangmu, dengan mimpi-mimpi
disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia,
anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang, memancarkan keindahan alami. Indonesia, tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia, tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu, menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua, mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia, tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita Disiarkan secara langsung dari lantai 2 gedung SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya ya. Ya udah jam 10 aja nih. Biasanya kalau udah jam segini, ini tugasnya talk show ruang kita nih ya, bagiannya ya. Oke. Dan untuk edisi Senin awal pekan 12 Januari 2026, hari pertama talk show di tahun 2026 pastinya ya. Kita bersama lagi dengan anak-anak hebat, anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan yang pastinya kali ini ciwi-ciwi semuanya ya. Ciwi-ciwi cantik, saya gak sendirian sekarang. Ya, bersama Ayu Kusuan dan juga bersama anak-anak hebat kita. Ini mereka nih yang berprestasi di bidang akademik ya nak ya. Iya. Dan ya, ada siapa sajakah yang saat ini bersama saya? Mereka ini adalah juara 1 dan juga best teamwork, nomination biochem, biologi, chemistry dan juga basic farmasi skopolamin ya. Dan ini di tahun 2025 kemarin, tapi ya masih anget lah ya kan. Nanti kita bakal tahu di kapan ya, kapan mereka mendapatkan gelar ini ya pastinya. Ada siapa aja, langsung saja kita kenalan ya, karena tak kenal maka ta'aruf ya. Kita kenalan dulu dengan mereka. Ada yang pertama, ada Aina. Ini kalau Aina mah udah kenal Ibu Mah ya. Halo Aina, sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Udah kali ke berapa ini? Ini baru kedua. Kali kedua ya. Tapi sebenarnya itu ada lagi prestasi-prestasi lain yang sudah membersamai dia. Cuman karena kayaknya saya bosen undang dia. Enggak. Karena keseringan prestasinya udah banyak banget gitu ya Aina ya. Jadi alhamdulillah, dan kali ini bersama teman-teman yang memang baru kali pertama kita undang di talk show ruang kita ya. Ada siapa teman-teman kamu? Boleh perkenalkan siapa aja nih? Aku Aisyah Gulfa Salsabila, Aisyah dari kelas 12/9. 12/9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Maulida Syarifah, juga dari kelas 12/9. Jadi cuman Aina sendiri 12/1. Iya, 12/1 Oke. sih. 12/1 ke 12/9 ya, jauh ya. Jauh. Gimana ceritanya? Iya, tapi kalian bisa menjadi best teamwork loh. Itu keren banget loh. Padahal beda kelas dan beda lantai. Bagaimana ceritanya begitu kok bisa kalian menjadi akrab, chemistry-nya dapat? Karena kan sini kan biochem kan ada chemistry-nya di sini kan. Itu gimana? Emang udah berteman atau mungkin teman dari
tips mungkin atau bagaimana? Kalau misalkan dari pertama kali bertemu itu pernah saat kelas 10 itu kami bertiga dia lomba bareng Bu. Itu lomba bareng LCC Wisri ya. Oh, itu pertama kali. Iya, pertama kali. Oke. Tapi beda tim. Memang udah beda kelas. Iya, beda kelas juga. Udah beda kelas, tapi beda tim. Iya, Tapi udah saling kenal nih, Iya, udah saling kenalan. kenal. Oke, terus Pertama kali kenal dari situ. Dan ditambah tuh kami ini satu les ya, satu les ya, GU kebetulan juga. tiga-tiganya. Iya. Oke. Tiga-tiganya Terus di satu les GU, tiba-tiba tuh kayak dapet aja chemistry-nya. Karena udah saling kenal juga. kenal sebelumnya tuh udah kenal gitu ya, meskipun dalam beda tim. Kemudian ketemu lagi nih di tempat les gitu kan. Ternyata kita cocok ya gitu ya. Jadi untuk lomba ini sendiri yang memilih kalian siapa? Sekolah atau kalian sendiri yang menentukan tim kalian? Sebenarnya dari dia sendiri, kami sendiri. Oh sendiri emang. Jadi kalian ngerasa kayak chemistry emang udah dapat, udah kita aja yuk 3 yang muncul gitu ya, Iya. yang tampil. Kemarin berapa tim yang dikirim? Ada Kalau dari SMA 6 itu ada Dua. Untuk LKC itu ada 2. Iya, Kalau dua. yang innovation ada 1. Oke, 2 LCC, 1 innovation. Jadi ini LCC kali ini ya? Iya. Kemarin tuh ya. Oke. Dan bener kata dia memperkenalkan dirinya harus satu orang, kenalkan yang dua ini siapa gitu ya kanan kirinya ya. Oke. Jadi ternyata sistem lombanya adalah LCC ya. LCC itu lomba cerdas cermat. Tapi ngomongin soal apa aja? Yang pertama itu ya biologi, Biologi. kemudian bidang kimia, dan yang ketiga ini basic farmasi Basic dasar. farmasinya saya. Oke, baik. Berarti ini MIPA banget ya. Iya. MIPA banget. Kalian anak MIPA ya? Iya Bu. Kenapa? Kenapa Aisyah? Kok sedikit? Kok kamu ragu? Kalau kami itu kan kalau 12 kelas sebetulnya nyampur ya. Iya nyampur sih Oh sebenarnya. gitu. Heeh. Kayak 2 IPA 2 IPS jadinya. Oke, nyampur tapi kalian cintanya lebih ke IPA atau bagaimana? Mungkin Semua. iya. Ya terkadang kan kita kan apa ya, lebih passionnya kita tuh lebih ke situ gitu ya mungkin ya. Sebenarnya tidak bermaksud untuk mengucilkan pelajaran yang lain, tapi mungkin passionnya kalian lebih nyantolnya ke situ gitu. Buktinya kalian bisa menjadi juara 1 dan juga best teamwork. Ini sekota atau se-Sumatera Selatan? Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan? Nasional? Oh wow, boleh tepuk tangan dong untuk kalian. Ini baru tahu. Ternyata nasional ya, keren. Oke. Bisa juara 1 ya Allah. Gimana sih ceritanya kemarin ya Allah. Gimana? Kapan sih pelaksanaan itu kapan lombanya? Aduh itu sekitar awal Bulan November. berapa? Ya, bulan November. Awal November. Iya, bulan Oke. November. Berapa lama waktu itu lombanya? Sekitar 2 minggu nggak sih? 2 minggu. Yang pertama kali itu kan pas penyisihan, Iya, penyisihan. 1 hari kurang lebih 2-3 jam Bu. Itu kalian di mana? Nah, Lokasinya? itu lokasinya karena kalau penyisian itu kan nasional itu dari seluruh Indonesia. Jadi kami online dulu. Oke, Nah, pada saat online. itu kami Zoom-nya itu di sekolah. Ya di sekolah. Oke. Di mana ruangannya tepatnya? Kelas 11-1 ya. Oh, Kelas 11-1 ketika itu. Oke, terus? Itu di luar jam pelajaran? Iya di luar jam Ini diketahui oleh Sabtu guru itu. kan? Iya. kan? Siapa yang ketika itu sangat mendukung kalian, sangat support kalian? Waktu itu ada Pak Mukhlis. Ya ada Pak Pak Mukhlis Mukhlis ya? pasti ya Pak Mukhlis. Oke, terus? Ada Miss Ami juga. Miss Amel juga. Oke, baik. Terus? Ada Siapa itu lagi? aja sih Miss Itu Ami aja ya, Miss Ami sama Pak Mukhlis ya, Iya. selalu kelihatan ya. Oke, berarti memang support kalian. Ayo ikut nak gitu ya, kayak LCC ini. Oke, terus penyisihan di kelas 11-1 masih online. Kemudian lanjut tahapannya. Puncaknya ini 18 November. Iya, 18 November. Itu Oke. posisinya di Pasca Sarjana Unsri Bu. Gitu. Jadi habis penyisihan semifinal masih juga online? Udah Langsung? Iya langsung. Iya, langsung. Oh, gitu. Semifinal dan final langsung. Iya, iya. Oh, langsung digabung gitu lah di Gedung Unsri itu tadi. Dan itu di hari yang sama kah? Iya dari Di hari yang sama. Dari Keren. pagi sampai sore. Iya ini pagi sampai sore. Jadi pagi itu kalian semifinal dulu berarti? Iya. Baru habis itu langsung ke final Lebih ya? tepatnya pagi itu ada talk show Bu, jadi kami dengar. Ada talk show lagi? Ya. Baru dilanjut saat siang itu semifinal. Oke, talk show dulu didengerin baik-baik. Yang bisa juara 1 pastinya kalian menyimak dengan sangat baik ya ketika itu ya. Oke deh, kita bakal tahu lagi lika-likunya mereka ya, seperti apa mereka memenangkan juara 1 dan juga best teamwork loh lah. Ini se-Sumatera, bukan, senasional. Woi, itu keren banget. Gak nyangka kan, anak SMA 6 loh ini. So jangan kemana-mana, yang pengen tanya-tanya boleh banget silakan langsung DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang, atau boleh juga dari SG yang sudah kita buat ya, boleh banget ya. Nanti kita bakal tungguin, dan bisa juga dari live streaming kita, langsung aja di live chat
di 96 TV yang sekarang lagi nonton. Hai semuanya, jangan lupa tanya-tanya aja bareng mereka ya. Pengen mungkin pinter seperti mereka atau mungkin pengen berkesempatan seperti mereka, boleh kita tungguin pertanyaannya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih jikalau rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melanggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Kala petang datang menjelang, bisalah melaju tergenang. Rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku melupakan lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu
sewaktu kecilku, biru umatku berperahu, lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, ilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru, ingat kenangan dengan umatku. Umat tak katek lagi, tinggal kenangan dalam hati. Masa lalu Balik lagi di Sex Radio dan Yusin anak muda Palembang, masih bareng kita berempat di sini ya, keroyokan cewek-cewek cantik. Oh bukan lagi, yang namanya cewek kan emang cantik kan ya, bener kan ibu ngomong kan? Iya setuju dong. Kalau ganteng tuh cowok kan gitu, makanya kita bilang cewek-cewek cantik ya. Ada Aina, ada Aisyah dan juga ada Naila ya. Oke, yang masih juara 1 tingkat nasional, best teamwork juga, masya Allah luar biasa. Ini membanggakan sekali ya. 2026 kita ngundang mereka kali pertama di 2026 talk show lagi di talk show ruang kita, ruangnya para juara ini ya kan, dan mereka adalah juara se-nasional. Kita bakal tanya-tanya nih pertanyaan dari para netizen kita, tapi nggak julid, tenang-tenang. Beda ya, bukan artis bu mau dijulitin gitu kan ya. Oke, ini pertanyaan dari para netizen kita. Pertanyaan yang pertama, berapa lama sih kak persiapan buat lomba ini? Oke, silakan siapa yang jawab dulu nih? Ayo tunjuk-tunjukkan. Ketika lomba kemarin siapa sih yang paling banyak ngomong? Ayo. Apa sama? Rata ya. Oke, jadi ini siapa yang mau jawab dulu? Naila. Ayo Nay, gimana Nay? Nah, untuk persiapan itu sendiri sebetulnya awalnya kami itu cukup pesimis bu, karena mepet. Iya, Ya, mana lagi Jadi kapan dikasih tahunya kapan? Terus kalian mulai latihan itu kapan? Seminggu lah. kurang lebih ya. Iya, seminggu. Oktober. Seminggu sebelum mulai. Iya. Soalnya silabusnya tuh baru dikasih sekitar seminggu sebelum mulai. Iya benar. Terus? Di situ kami langsung bagi-bagi materi. Nggak, ketika dikasih silabusnya itu terus di apa ya, bisa dibilang dipastikan atau diputuskan kalian ikut mewakili SMA 6 itu udah kebentuk memang tim kalian bertiga atau kalian yang mencari sendiri? Oh, mencari sendiri. Oh gitu. Jadi awalnya cuma dikasih tahu nih ini ada lomba ini gitu. Iya. Oke, terus siapa nih yang mencari? Yang mencari teman siapa? Aina. Aina. Dari teman yang dua ini. Aina tuh dapat dari kawan Aina satu lagi kayak ayo ikut gitu kan. Dan Aina akhirnya ngajak Naila sama Aisyah. Jadi kami ceritanya diangkut. Nyoba gitu ya. Jadi ini sorry ya, bukan mau mengucilkan atau gimana. Temennya yang ngajak tadi juara juga nggak? Iya juara. Juara berapa? Harapan 1. Harapan 1, alhamdulillah. Masih SMA 6 juga? Iya, SMA 6 Masih SMA juga. 6 dong. Keren ya mereka yang ngajak, malah kalian di juara 1 loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berawal dari dadakan banget seminggu sebelum mulai lombanya, kalian baru istilahnya baru ketemu, baru dapat orang-orangnya, teman-temannya. Terus kayak pesimis gitu ya, mungkin gak sih bakal menang? Iya, pesimis. Naila, coba cubit. Juara 1 nasional loh ini ya kan. Oke, terus pesimis lah ya, sempat pesimis karena memang cuma 1 minggu sebelum akhirnya lomba gitu. Terus setelah kalian bentuk tim, kalian langsung latihan, sering ketemu atau gimana? Kalau kami latihan mandiri sih ya. Iya, Oh, mandiri kalau dia itu. Sering diskusi pasti. Iya. Oke. Oh, kalau untuk LCC gini gitu ya, mandiri ya, nggak sering ketemu barengan. Karena memang bahas. waktunya karena mepet. Kelas 12 juga Iya, ya. kelas 12 juga. Kelas 12 juga. Ditambah Dua lagi tes yang iya, tes itu. Banyak kegiatan. Banyak banget kegiatan ya. Jadi memang benar-benar kalian belajar mandiri, udah tahu silabusnya ini, kita belajar masing-masing, tapi habis itu terus seringan diskusi. Iya. Oke. Terus dong bercerita. Berapa lama katanya persiapannya kan gitu ya? Sekitar seminggu. Persiapannya hanya seminggu. Iya. Saat itu kami merasa kayak nggak cukup seminggu tuh, soalnya silabusnya tuh banyak banget ya. biologi, kimia, farmasi, yang dimana kami tuh belum
ngerti sama sekali kan Kalau tentang basic farmasi itu sama sekali belum ada. Iya. Masih baru. Wow. Bisa Tapi juara kalau satu loh, belum sebenarnya- ngerti sama sekali awalnya. Sebenarnya basic farmasi ini yang awalnya itu kami apa ya? Susahnya? Awalnya kami ngerasa ini kayaknya nggak sebegitu susahnya Iya. dibandingkan kimia dan biologi. Oh, sempat mikir seperti itu. Iya, Oke. Tapi ternyata pas eksekusi, Aha. basic farmasi ini justru yang paling sulit ya ternyata ya. banyak banget hafalannya. Wow. Ditambah- Segala macam obat-obatan Iya, gitu ya. obat-obatannya harus dihafalin. Terus Ditambah nama-namanya itu susah kayak nama-nama ilmiah. itu obat. tadi aja kan ibu bingung ini apa sih gitu kan. Oke, oh ternyata lebih sulit daripada yang kalian pikirkan. Iya. Ya, memang biasanya suka gitu ya, kita tuh suka memandang sebelah mata ya. Iya. Kayak alah, ini cuma basic kan gitu kan, mungkin karena judul awal itu basic, jadi mikirnya "Ya udahlah basic ini gitu. Ternyata itu yang paling sulit. Jadi selama 1 minggu mereka persiapan, habis dari daftar gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama persiapannya, hanya 1 minggu mereka belajar masing-masing. Oh ini ada nggak kalian mau bagi tugas gitu? Contohnya kayak biologi siapa, kimia siapa, kalau itu nyampur. farmasi siapa? Oh nyampur. Setiap bidangnya itu pasti ada peran dari kalian masing-masing. Oh gitu. Tapi ada nggak yang lebih dominan? Kamu dominan ke kimia ya, aku dominan ke biologi gitu? Iya. Kalau Mm-mm. Iya, Nggak apa-apa, Aisyah ngomong aja. Kalau apa? kalau kami kemarin itu memang apa ya, sebenarnya tuh seimbang antara tiap bidangnya, ada yang biologi, kimia sama farmasi kan. Cuman memang kalau untuk kimia sendiri itu kan hitungannya agak cukup rumit, Bu. Jadi mungkin waktu itu pas kimianya Aisyah ambil sedikit banyaknya. Lebih banyak ya, lebih dominan kimia tuh di Aisyah. Oke, kalau biologi Mungkin biologi rata sih. Iya, rata sama biologi farmasi ya. rata. Cuman kimianya aja ya Aisyah lebih dominan ya sedikit ya. Kenapa Aisyah lebih suka kimia? Karena kemarin tuh karena sebelum TKA juga, Bu, jadi kayak oh ya sekalian nge-review materi-materi Oh, kimia gitu. ini. Kalau anak-anak pintar tuh gitu ya guys ya. Sekalian nge-review gitu, amin ya. Baik, jadi seperti itu guys. Persiapannya hanya 1 minggu, mereka latihan itu masing-masing. Sebenarnya porsinya sama semua, nggak dibedain. Cuman agak lebih sedikit dominan di kimia itu di Aisyah aja, karena memang Aisyah sekalian mereview katanya tadi ya kan. Keren ya, orang review biasa makanan gitu kan. Tempat jalan-jalan ini pelajaran, wow itu anak SMA nampunya ya. Dan mereka berhasil menjadi juara 1 dan best teamwork ya. Ini senasional. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kalian. Kalian tepuk tangan diri kalian sendiri itu nggak apa-apa loh nak ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, metode pembelajarannya di mana sih kak? Ada nggak kak di buku mana gitu? Kalau saya nih, Bu, biologi itu Beda-beda ya. Oke, Naila gimana? biologi itu biasanya kalau dilihat dari silabusnya itu kebanyakan sudah pernah kami pelajari. Jadi Oke, kalau biologi. iya, betul. Jadi buku-buku kelas 10 dan kelas 11 itu saya buka lagi. Alhamdulillah masih nyimpen. masih nyangkut juga ya, masih nyimpen, nggak dijadiin apa namanya bungkus apa gitu nggak ya? Atau hanya disimpan dan akhirnya berdebu nggak ya? Alhamdulillah masih nyimpen dan masih nyangkut juga di otaknya gitu. Oke, itu biologi. Nah, kalau kimia Kalau kimia yang dominan. Kalau kimia kemarin itu sih sebenarnya sama sih, Bu. Kebanyakan ngandelin materi sama buku-buku dari sekolah. Cuman memang nambahin latihannya itu udah nyari-nyari soal-soal kayak apa ya, soal-soal yang sering keluar aja sih, Bu. Biasanya di ujian-ujian. Terus kan kalau dulu itu kan sempat ada kalau UTBK dulu kan sempat ada yang namanya yang MIPA IPS itu kan sempat juga nge-review soal dari situ. itu juga dari situ ya. Karena takutnya apa namanya Masuk dari situ iya, juga dari gitu. situ. Keren loh dia bisa kepikiran gitu ya. Review dari situ juga deh. Jangan cuma dari buku sekolah. Keren Aisyah. Terus kalau Aina, Kalau yang basic farmasi itu kan kayak kami nggak ada arah bukan mau gimana. itu kalian nggak nanya-nanya sama siapa gitu yang jago farmasi ya kan, kakak-kakak yang terdahulu atau kakak-kakak kalian, orang tua kalian, enggak ya? Enggak sih, enggak ada. Bener-bener wow. Ya, Terus jadi Aina tuh kalau yang basic farmasi itu Aina cari di internet. Nah di internet kalau metode belajar Aina tuh kayak Aina baca dulu terus Aina tulis hafal-hafalinnya, ngapalinnya sambil ditulis. ya ditulis terus Oke. hafal-hafalin yang penting-penting aja, nggak usah dihafalin semua. Terus ditambah kayak ya sih kalau basic farmasi itu lebih dibagusin di hafalannya sih, Bu. Iya, Soalnya banyak nama-namanya banget. juga ya, Iya, nama-namanya juga. simbol-simbol itu. Simbol-simbol sama nama-nama ya.
Jadi Ya kebayang di pas LCC kalian pertanyaannya ini nih kalau nggak tahu jawabannya atau meletot sedikit aja udah beda gitu Iya, kan ya, beda. salah gitu kan, udah salah pasti. Oke, kebayang. Oke, berarti metode belajarnya seperti itu. Bukunya itu buku dari buku sekolah dari kelas 10 11 juga ada gitu kan. Kalau si Aisyah ditambah lagi dengan buku apa tadi? Kayak semacam buku kumpulan soal, Kumpulan soal. buku TBK yang masih ada mapel kimia-kimia Kimianya, gitu. oke ya, kumpulan soal begitu ya. Kemudian mereka tuh kalau cara sistem belajarnya, kalau Aina tadi kan sistem belajarnya setelah dibaca, dipahami dengan ditulis, dicatat. Kalau kalian berdua gimana sistem belajarnya? Apa sama? Aku ini Bu, tes masing-masing, tes diri sendiri. Jadi setelah baca gitu, saya suruh AI bikin soal untuk saya, terus nanti saya jawab. Oh, sengaja. Jadi biasanya kita menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Sekarang dia enggak, justrunya AI untuk membuat soal untuk dia jawab. Anak pintar beda ya guys. Sekali lagi berbeda ya. Jadi keren sih Naila sih bisa kepikiran gitu ya. Saya suruh AI untuk memberikan soal untuk saya, kemudian saya yang menjawab gitu ya. Dan gimana hasilnya? Memuaskan? Alhamdulillah memuaskan. Kalau Aisyah? Kalau Aisyah sebenarnya juga sama sih Bu, mungkin dibaca-baca dulu, terus kemudian akhirnya kalau misalnya udah ketemu soal, coba buat jawab soalnya, terus kalau misalnya dirasa harus abis itu kayak di review, sekiranya cari benar salahnya banyaknya berapa, terus kalau misalnya masih ada soal yang salah, berarti coba ulang lagi cari soal yang serupa, cuman kayak misal dibedain angkanya gitu. Oh gitu. Oh berarti pakai rumus-rumus juga ya? Iya, kebanyakan Bu. Wow. Ya Allah. Oke, jadi itu ya cara belajarnya mereka. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu gitu ya, spill dong cara belajarnya, kok bisa sih jadi juara 1 nasional, best teamwork pula gitu kan. Ternyata memang pembagian tugasnya mereka sebegitu baiknya, padahal waktunya hanya 1 minggu ya guys ya. Kemudian cara belajarnya mereka tadi masing-masing. Memang ada, kalau ibu dulu ya waktu masih sekolah, ibu tuh tipenya yang begini, nak habis dibaca ibu pahami, ibu ngoceh. Jadi ibu ulang itu dengan ngoceh gitu kan, nah dengan ngoceh. Jadi kan enggak, tadi Aina kan nyatet. Kalau si Naila ngasih bikin soal, kemudian kamu jawab. Kalau si Aisyah tadi menjawab ya dengan cara menjawab soal-soal yang ada gitu. Kalau salah diulangi lagi. Itulah cara belajarnya orang kan pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin cara belajar kalian tidak seperti itu, tapi mudah-mudahan hasilnya juga bisa sama seperti kakak-kakak yang sekarang ada di depan kalian yang hebat-hebat ini ya, begitu ya adik-adik ya. Jadi jangan langsung kayak minder, gimana sih caranya kok bisa kayak gitu sih, kok kakak-kakaknya bisa hebat sih, bisa pinter sih, dan lain-lain. Strategi belajar orang-orang itu berbeda-beda. Tapi kalau memang pengen mencoba, why not, kenapa enggak? Coba aja cara Kak Aina mungkin atau cara Kak Naila yang menggunakan AI untuk memberikan soal ya. Ingat ya, ada kutip ya, untuk memberikan soal, bukan menjawab soal dari kamu ya. Dan juga mungkin dengan caranya Kak Aisyah dengan menjawab soal-soal itu tadi ya, kalau salah diulangi lagi. Boleh mau coba yang mana yang lebih nyaman gitu ya. Ini pertanyaan yang sama, masih strategi belajarnya kakak tadi udah dikasih tahu ya. Mau tahu dong gimana tahapan awal biar bisa berprestasi seperti ini kak? Pasti kan kalian punya prestasi yang berbeda-beda selain ini. Nah mungkin pertanyaan adik-adiknya itu kali ya. Mau tahu gimana tahapan awal biar bisa berprestasi? Awal mula akhirnya kalian tuh punya prestasi lah, bisa bilang kayak gitu. Gimana nih? Step pertama itu sebenarnya mencoba sih Bu. Mencoba. Pasti harus mencoba dulu ya. Oke, ini sama semua? Iya, coba. Soalnya dari kelas 10 tuh pasti kayak misalkan ada lomba tuh jangan takut untuk Mencoba. nyoba daftar. Jangan Oke. minder dulu. Ya, jangan minder, walaupun kalah, walaupun kayak nilainya yang paling bawah tuh nggak apa-apa. Yang penting udah dapet pengalamannya. Pengalaman ya. Jadi step awal memang mencoba, bener. Kalau kamu nggak mencoba, kapan kamu tahu kalau kamu bisa berprestasi? Jangan tunggu siapnya. Iya, Jangan nunggu siap. Biasanya orang ngomong gitu ya. Nanti belum siap kak, belum siap gitu. Kapan siapnya? Kelar di kelas 12 udah nggak bisa berprestasi lagi nanti ya. Di luar sana nggak bisa membawa harum nama SMA 6 lagi nanti. Kan gitu, kayak kakak-kakak ini ternyata dari kelas 10 mereka memang sudah mencoba. Ada lomba apa gitu yang kira-kira berminat, coba yuk gitu. Meskipun nanti hasilnya mengecewakan, nggak apa-apa di awal. Jadikan itu pelajaran, ulang lagi gitu ya kak ya. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi juara 1 tingkat nasional. Ini kan nggak segampang itu. Segampang itu kan gitu ya. Nah, jadi nggak ada ceritanya yang simsalabim jadi apa prok nggak ada ya. Atau seperti membalikkan telapak tangan tuh nggak ada. Semuanya butuh proses. Kalau kamu nggak memulai dengan mencoba dulu, ya kamu nggak akan tahu kalau kamu bisa juga berprestasi. Mungkin dengan bidang yang berbeda, kan gitu ya, harus dicoba. Oke, rata-rata pada punya strategi belajar ya. Mungkin mereka penasaran kok bisa sih sepintar ini gitu kan ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak Kak kira-kira kisi-kisi buat kami yang pengen seperti kakak-kakak ini? Dari Aina sih kisi-kisinya tuh jangan nunggu diajak dulu. Jangan nunggu diajak. Ya, soalnya dari kelas soalnya inisiatif Harus inisiatif sendiri, sendiri ya. nyari sendiri kayak ini kayaknya lombanya sesuai deh sama minat aku. Nah, itu passion kita gitu ya. Mulai dari situ, mulai cari-cari, mulai mencoba, jangan kayak mau diajak terus kayak nunggu siap. Kalau misalkan dari awal udah mulai mencoba itu pasti nambah lama tuh akan ada hasilnya. Pasti ya, memang harus seperti itu. Ada tambahan Aisyah? Enggak sih Bu, Enggak, tapi sama aja. setuju banget sama Aina. Oke, memang benar-benar mereka tuh best teamwork ya, karena sama semua gitu ya. Apa yang bilang aku setuju kok Bu, aku setuju gitu. Suka deh lihat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih hal-hal yang mungkin nggak bisa kalian lupain ketika kalian LCC kemarin? Pasti itu. Salah sebut, salah ucap. Ih, kau kan yang mulai. Saling salah-salahan mungkin ya. Ada lah pasti. Ada sih. Nah, apa-apa yang paling nggak bisa kalian lupain? Mungkin satu-satu berbeda atau sama semuanya? Kalau dari saya ya Bu, waktu sudah masuk final, itu kan kita bertiga itu di podium ditonton oleh orang banyak dan ada meja khususnya gitu. Nah, kita udah Ada duduk meja di khusus situ. maksudnya gimana? Meja khusus Iya, ya? untuk pecat belnya gitu. Oh, oke. Iya. Nah, Kita bertiga di sana. terus belum apa-apa dia ketawa guys ya. Bertiga di sana terus. Selalu sebelum mulai itu Bu, tangannya kayak gini Bu. kami berdoa Bu. Soalnya final tuh nggak ada pilgan, jadi kami harus langsung jawab. Oh, nggak ada ganda. Terus inget banget sebelum mulai itu bacaan kami surat Al-Fat. Kenapa surat Al-Fat? Coba. Karena kalau Al-Fat sendiri kan artinya itu kemenangan gitu. Oh, memang sengaja. Iya, betul. Karena memang artinya Jadi kemenangan. selain jalur darat, jalur langit juga ya. Benar, bukan jalur bumi aja, jalur langit juga guys ya, benar-benar. Emang harus seperti itu sih, jadi melibatkan hablum minallah juga hablum minannas. Ada aja, oke. Jadi itu kejadian lucunya adalah ketika mereka di final, mereka tahu nggak ada pilihan ganda, mereka berdoa bertiga, pegangan tangan pokoknya ya. Ditambah Bu, saat itu tuh ada lawannya tuh lawan terberat tuh SMA Sumsel, SMA Negeri oke. Sumsel. Yang dimana pas semifinal tuh peringkat mereka tuh di atas kami. Jadi kami Oh, kayak pas di semifinal situ ya. mereka di atas kalian, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya kan kalian akhirnya jadi juara satu. Jadi mereka juara berapa? Juara dua. Juara duanya mereka ya, tetap ya. Mohon maaf ya, SMA Sumsel ya, bukan sombong loh ya. Tapi terkadang biasanya kalau kita ngerasa sudah tinggi memang di awal itu buat kita jadinya sombong sehingga membuat kita kayak menggampangkan. Alhamdulillahnya anak-anak ibu ini, anak-anak SMA 6 kita ini yang berprestasi ini justru sebaliknya, mereka ngerasa kayak apa sih bos, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa juara, nggak mungkin deh gitu kan. Ya itu yang membuat kalian akhirnya justru malah meroket. Alhamdulillah. Jadi begitu ya guys ya, mereka sendiri pun ketakutan, ya kan? Mereka pegangan tangan bertiga ya, berdoa surah Al-Fat karena memang artinya kemenangan. Jadi kalau kata mereka, gunakan jalur bumi dan juga jalur langit begitu ya. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya seperti itu ya. Jadi ada cerita lucunya itu. Atau ada mungkin yang lain lagi selain itu? Ada lagi sih. Apa lagi? Nah saat itu Aina tuh kan November Bu. Pas November itu ada Alkena juga Bu. Oh iya. Pada hari lomba itu Aina Alkena. Jadi di Alkena. Ya, jadi Aina pagi-paginya manggil MUA untuk make up. Jadi saat lomba tuh Aina pakai make up tebel Bu. Sumpah Aina malu banget. Jadi ketika lomba ke sana, make upnya masih tebel. Iya Pak, tebel. Kenapa nggak dihapus dulu gitu? Soalnya sore Bu saat itu. Oke. Jadi nggak keburu kalau mau make up. Kalau mau make up sendiri pun itu juga nggak keburu. Jadi manggil Kalian sengaja iya. di make upin dulu gitu. Terus ada yang komentar nggak ketika kamu make up? Kenapa make up sebal itu gitu? Nggak ada sih, cuma kayak matanya gini-gini. Iya, fancy gitu kan ya. Oke. Jadi karena Alkenanya sore sedangkan lombanya pagi, jadi pagi-pagi banget sudah minta tolong MUA, tolong dong make upin gue gitu kan ya. Gimana ceritanya supaya tetap bisa on ketika sorenya, karena kan kalian seharian. Iya. Alhamdulillah lancar, lancar semuanya. Aisyah gimana Syah? Ada lagi Syah? Kalau dari Aisyah sendiri tuh sebenarnya banyak Bu, cuman salah satu yang Aisyah tuh lumayan keinget sampai sekarang itu pas mau nyari gedung sih pas sarjana unsri karena Aisyah tuh jarang Kalian nggak barengan ketika Iya, mau nggak pergi? bareng. Oke.
Jarang banget keluar. Iya, jadi kayak jarang keluar. Jadi apalagi di arah-arah bukit tuh kayak jarang ke situ, Bu. Jadi Aisyah itu sebelumnya kesasar, Bu, nyari Ya Allah. Terus kayak nanya sama ada juga kalau nggak salah gedung Unsri kan gitu, Iya, Bu. Unsri. Kan di Bukit ada dua kan. Iya, Unsri. kirain di situ, Bu. Terus akhirnya nunggu di situ lama banget ya. Terus akhirnya coba nanya sama Oh, satpam. jadi sempat ke situ dulu, sempat ke salah gedung ini dulu. Terus nunggu dulu kan. Terus sempet nanya sama satpam kayak ada acara kayak lomba gitu nggak? Terus katanya ada, cuman memang ada lomba lain gitu, Bu. Bukan Oh, itu. jadi karena dibilang ada ya udah tenang aja ya. Iya, jadi makanya nunggu. Cuman kayak kok lama banget ya. Abis itu coba akhirnya Nggak ngubungin mereka gitu? sebenarnya ngehubungin, cuman kayak karena ada satpam itu ngomong ada lomba, jadi oh ya udah tenang dulu aja deh. Santai. Tapi pas udah nunggu lama tuh baru kayak kayaknya ini bukan gedungnya deh. Sudah lama nunggu dulu ya baru. Kayaknya ini bukan gedungnya deh gitu. Nggak, apa yang membuat kamu akhirnya sadar bahwa itu bukan gedungnya? Padahal kan ada lomba juga. Karena katanya si Naila itu udah dateng, Bu. Terus kayak Kok nggak ketemu gitu ya? terus akhirnya Aisyah nyuruh kayak, "Nah, coba ke depan dong. Temu apa namanya kayak kita barengan aja." Terus dia ngomong dia udah di depan. Tapi Kok nggak ada? Nggak Iya, ketemu nggak kamu? ada. Karena nggak video call. Mana sih lu? Mana gitu? Nggak video call nggak. Introvert ya. Terus ya udah sih, Bu, pada akhirnya kayak Nggak ditanya. Emang kamu di gedung yang mana sih gitu? Nggak ditanya. sempet ditanya terus kayak baru dari situ ketahuan oh ternyata bukan Pas gedung dilihat yang ini, gedungnya ada mana? gedung yang lain. Memang itu sih ternyata. sebegitu lebar luasnya ya, jadinya bingung ya. Oke, itu dia cerita-cerita lucu yang mereka alami ya selama perlombaan. Nanti kita bakal kembali lagi dengan cerita lainnya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Lalang pandu, belalang pandu, hingga di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe di tebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe di tebang ditunu di pandu. Itenuka padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Hujan gade seribang berkembang, luka meneh sambil belinjangan. Hujan gade seribang berkembang, luka meneh sambil belinjangan. Lalang pandu, belalang pandu, hingga di batang keduru. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Itenuka padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Hujan gade seribang berkembang, luka meneh sambil belinjangan. Hujan gade seribang berkembang, luka meneh sambil belinjangan. Itenuka padi
perusahaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Masih di talk show kita, ruangnya para juara, dengan juara-juara biochem kita. Ini nggak sembarangan ya. Kalian ada niatan mau jadi dokter atau mungkin ya staf kesehatan begitu? Karena kan ada apa namanya, ada basic farmasi kan, dan kalian sudah belajar itu loh. Yang seharusnya mungkin kan di sekolah nggak ada pelajaran itu kan. Cuma ya palingan kayak kimia, biologi, itu mah udah biasa kan, matematika, fisika. Ini basic farmasi. Ada niatan mau jadi dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya? Ranahnya awalnya kesehatan. Oh gitu, emang tiga-tiganya sama Makanya pengen. kami lomba biochem itu karena sengaja, sengaja memang gitu ya. passionnya. Passionnya mereka memang ke situ. Dan memang harapan dan tujuannya ya supaya kalian terlatih juga ya. Iya. Mana tahu nanti rezekinya jadi dokter, amin. Amin. Masya Allah. Kalaupun jadi dokter, mau jadi dokter apa sih? Masing-masing pastinya pengen punya apa sih impian ataupun cita-cita yang berbeda-beda. Dokter sih memang, tapi kan ada dokter apa gitu loh. Nah, atau emang dokter umum aja, enggak kan? Kalau ada kesempatan pengennya sih ini Bu, apa namanya, pengennya sih Spesialis. Iya. Oke. Apa? Kalau spesialis apa? Kalau aku sekarang sih sebenarnya kayak kebayang itu pengennya sekarang jadi dokter imunologi Bu. Oh, imunologi. Iya. Dan memang itu jarang ya? Iya Masih sih, jarang nggak kayaknya sih? Masih jarang. Iya, masih jarang. Memang kamunya yang tertarik ke situ? Iya. Atau karena jarang, ini aja diambil gitu, enggak kan? Sebenarnya- Kan ada orang yang begitu ya, karena jarang gitu aja Prospek diambil. ya. Kan, benar kan ada yang seperti itu? Sebenarnya karena kalau ngelihat apa ya, kan pernah waktu itu belajar sedikit-sedikit tentang bab sistem kekebalan tubuh. Itu kayak Menarik. Gak tau, jadinya kayak lumayan menarik. Jadi Oh, kayak pengen oke. mempelajari lebih dalam lagi. Lebih dalam sih, lagi. Bu. Oke. Jadi bukan karena itu tadi ya, bukan karena ikut-ikutan karena masih sedikit di Indonesia mah gitu kan, enggak. Tapi karena memang dia merasa tertarik dengan pembahasan itu gitu, sehingga dia pengen lebih memperdalam lagi. Keren Aisyah. Jadi dokter imunologi, amin ya. Aina. Kalau Aina sih dulunya emang mau jadi dokter, tapi sekarang lihat kayaknya lebih ke Aina tuh bingung antara psikologi atau enggak rekamedi. Oh gitu. Jadi awalnya memang pengen jadi dokter. Iya, dokter. Sekarang sih justru malah berubah antara rekamedi atau psikologi. Kenapa begitu? Mungkin karena dari orang tua juga. Kayak orang tua tuh bilang kayak jadi dokter tuh susah, kayak lama prosesnya ya. prosesnya juga. Terus tuh Aina kayak bisa nggak ya Aina untuk mengatur waktu dan juga Nantinya. ditambah waktunya yang lama gitu.
menjelang yang lama. Kita mau orang tua Aina tuh udah lanjut usia. Jadi Aina mau cari yang prospek kerjanya tuh ada dan juga lagi dicari di Indonesia. Terus Aina search cari-cari. Nah, salah satunya tuh ada di Rekamedi. Lebih menjanjikan lah ya, lebih menjanjikan. Nggak lama prosesnya. Jadi Aina memilih untuk rekam medik aja deh gitu. Tapi bukan karena terpaksa ya, bukan. Ya. Memang oke, mau ngambil ini aja gitu. Atau psikologi. Kalau psikologi kenapa? Psikologi mungkin karena Aina suka mengamati manusia. Suka menerka-nerka. Kamu bagusnya kerja di air deh gitu ya. Enggak ya? Itu beda ya. Itu mah ki apa gitu ya. Ini kan nggak mungkin ki Aina enggak ya. Jadi karena Aina di sini santai aja, nah makanya supaya kalian tuh nggak tegang ya. Jadi si Aina sering mengamati teman-teman mungkin ya, orang-orang dia ini kayaknya ini ada masalah apa kayak gitu-gitu ya. Lebih suka untuk memperdalam kejiwaan seseorang gitu ya. Oke, menarik sih. Satu dokter imunologi, satu bagian rekam medik atau psikologi. Nah yang satu lagi, sebagai apa kamu Naila? Kalau dari muka mungkin nggak tertebak. Kenapa? Kok gitu? Dari muka nggak Saya tertebak? tertarik banget di bidang forensik, Ibu. Forensik, masya Allah. Oke. Karena sebenarnya tuh dulu maunya ngambil hukum gitu, tapi orang tua tidak merestui. Jadi jalan tengahnya ya udah ini nih ada Kamu satu nggak ilmu. takut ngambil forensik? Emang sukanya yang gitu, Bu. Memang sukanya begitu. Hati-hati ya bisa dia ya. Nanti kalau mama kalian udah diapain ya apa dia enggak? Oke, emang sukanya di situ. Emang merasa tertantang di Iya, forensik. Dan itu diizinkan kali ini sama orang tua. Insya Allah iya. Insya Allah. Karena sebenarnya iya sih cukup kompleks forensik itu, selain dari ilmu biologi juga harus paham ilmu hukumnya gitu. Nah, jadi kayak masuk aja ya apa yang kamu inginkan, ternyata ada juga di sana gitu. Benar, forensik kan ada hubungan dengan hukum ya. Nggak sembarangan gitu kan ya. Keren. Satu forensik, rekam medik, psikologi, yang satunya imunologi. Wah, masya Allah. Kita doakan sama-sama kakak-kakaknya bisa sukses ya, bisa mencapai apa yang mereka inginkan, ya kan, dengan tujuannya masing-masing tadi. Nah, mungkin sebagai closing statement lah untuk kalian semuanya, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan ke adik-adiknya? Karena ini udah kelas 12, udah mau selesai. Maybe ini juga kali pertama dan kali terakhir kalian diundang sih. Wow, sedih banget ya kesannya ya. Ya, karena kan kalian mau fokus juga kan dengan pelajaran kalian dan pengen menggapai cita-cita kalian. Apa yang mau kalian sampaikan ke adik-adiknya supaya bisa berprestasi seperti kalian satu-satu mungkin? Mulai dari Naila dulu, mulai. Silakan Naila. Pesannya yang jelas tadi ya, kalau misalnya kalian mau berprestasi, jangan takut untuk mencoba. Dan betul kata ibu tadi, kalau kita nunggu siap dulu itu nggak akan siap. Jadi mulai aja dulu. Seberapa besar sudah matang persiapan kalian atau belum, nanti dulu itu. Itu aja kita coba. Yang penting mulai dan coba dulu mulai itu dulu. ya. Oke, itu ya pesannya Kak Naila. Pokoknya untuk adik-adik semuanya, yang penting mulai dan coba dulu. Kalau memang kalian merasa ini cocok dengan passion kalian, dicoba dulu. Tapi jangan langsung targetnya menang, gitu ya Kak ya. Targetnya langsung menang ya. Yang penting coba dulu aja. Masalah nanti menang atau kalah itu kan belakangan. Kak Ina. Kalau dari Aina sendiri sih jangan malas untuk mencari passion sendiri. Jangan malas mencari passion sendiri. Benar. Setiap orang beda-beda passionnya ya Aina ya. Jangan kamu ngikutin tentang ini bestiknya kamu, sukanya kayak mereka ini kimia ya atau biokemi ini ya kan. Kalian ikutin, padahal kalian sukanya dancer mungkin. Ya, bisa jadi kan. Tapi kalian ngikutin itu jangan. Jadi benar ya, jangan malas untuk mencari passionnya kamu sendiri. Kalau misalkan mau ikutin aja semua lomba yang menurut kalian menarik, kayak nggak apa-apa ikut. Sebelum mendapatkan passionnya, sebelum mendapatkan passion ikutin aja semua lomba yang menurut kalian menarik. Oke, terus? Dan setelah kalian mengikuti semua lomba itu, kalian bisa tahu kalian passionnya di mana dan mulai fokus dari passion. Dari itu tadi, iya benar juga sih. Jadi berawal dari mungkin saat ini kamu masih belum tahu nih passionnya kamu itu di mana. Gimana caranya supaya kamu tahu? Kamu ikutin lomba-lomba yang menurut kamu menarik. Ya kan, bukan berarti kamu harus ngikutin bestie kamu tadi gitu kan ya. Kalau itu nggak menarik menurut kamu ya nggak usah diikutin. Tapi kalau menurut kamu menarik, ikuti aja. Mau itu dia lomba nyanyi, kayak mau dia bagian seni, kayak mau dia bagian akademik, kayak ikutin aja gitu dulu kan. Sampai akhirnya kamu merasa bahwa oh ini nih bidang saya, ini nih passion saya, baru kamu geluti gitu ya Kak Aina ya. Oke, thank you Kak Aina. Lanjut Kak Aisyah. Kalau dari aku sih ibu sebenarnya misalnya nih kita udah daftar lomba atau udah coba lomba terus ternyata hasilnya tuh belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau menurut aku itu kita boleh sedih, cuman jangan terlalu berlarut sedih sih. Jangan berlarut. Karena memang pasti tuh bakalan ada kesempatan atau opportunity lain yang udah nunggu kita di sana. Asik, benar banget.
Jadi ketika kamu sudah mencoba dan ternyata kamu gagal, jangan pernah kamu merasa kecil hati ya. Boleh sedih, tapi jangan berlebihan gitu kan, karena bakalan ada kok kemenangan-kemenangan yang menunggu kamu nanti. Asik. Ya Allah, pokoknya itu tadi ya. Bagus banget semuanya ini Ibu rangkum ya. Mulailah untuk mencoba ya, mulailah untuk mencoba. Kalau tidak mencoba sekarang, kapan lagi ya? Kemudian gali apa passionnya kamu ya, dengan mengikuti banyak lomba sampai akhirnya kamu menemukan passion kamu. Dan ketika kamu sudah mengikuti lomba itu, kamu kalah sebelum akhirnya kamu dinyatakan menang, sabar ya, sedih boleh tapi jangan berlebihan, sampai akhirnya kamu bakal mendapatkan kemenangan itu. Wih, keren. Luar biasa quotes dari mereka semua yang kita rangkum jadi satu ya. Memang anak-anak hebat dan anak-anak pintar. Terima kasih banyak untuk informasi, untuk berbagi pengalaman ceritanya. Masya Allah, luar biasa sekali loh ya. Ibu ngerasa kayak, ibu sendiri ngerasa jadi kayak, ih banyak belajar dari kalian gitu loh. Padahal ibu kan udah ya paham sendiri ya. Dan apalagi untuk adik-adik semuanya ya, ini kakak-kakak kita sudah memberikan contoh dan juga pengalaman yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Semoga ini menjadikan motivasi dan juga semangat untuk kalian semakin semakin semangat lagi untuk mengejar prestasi kalian, apapun itu passionnya ya. Ingat ya, tadi yang disampaikan, coba dulu cari passion kamu dengan ikutin semua lomba-lomba ya yang kamu sukai. Dan akhirnya ketika kamu sudah mencoba, kamu gagal, jangan langsung sedih, jangan langsung ngerasa kayak udah deh gak usah coba lagi, tapi coba terus sampai akhirnya kemenangan itu berpihak pada kamu ya. Sekali lagi makasih banyak ya untuk waktunya. Semoga mimpi kalian, impian kalian bisa tercapai, amin, dan juga terwujud ya. Kita doakan sama-sama ya untuk Six Fam semuanya. Dan makasih juga untuk semua yang sudah pada bertanya di hari ini, sudah meramaikan talk show kita Ruangnya Para Juara untuk edisi kali ini di hari Senin 12 Januari 2026. Kita ketemu Senin, Rabu, Jumat setiap jam 10 sampai dengan selesai ya. Pastikan hanya di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nak mantang kita murah, nak mantang kita murah, nak bertandur ayelah dalam, nak bertandur, nak